Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal, yaitu soal persamaan eksponen, dimana soalnya di situ adalah himpunan penyelesaian persamaan 29 pangkat X kurang 3 pangkat X plus 1 ditambah 1 sama dengan 0 adalah. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Oke, kita sama-sama jawab. 9 pangkat X itu harus kita rubah dulu. Jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. Karena ada X-nya, jadi sini X. 3 pangkat X dikali 3 ditambah 1. Kenapa dikali 3? Itu berasal dari sifat ini. Sifat dari suatu pangkat. Nah, untuk mengingatkan kembali, dimana kalau kita ketemu 3 pangkat 5 ditambah 3, itu menjadi 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 3. Paham ya? Kalau misalnya 2 pangkat X ditambah 7, itu berarti 2 pangkat X dikali 2 pangkat 7. Nah, ini adalah contoh dari sifat suatu perkalian. Oke, next kita lanjut. Maka dari itu 3 pangkat X plus 1 itu sama saja berarti 3 pangkat X dikali 3. 3 pangkat 1. Kalau 1 kan tidak ditulis, nggak apa-apa. Selanjutnya, nah ini bisa kita cari penyelesaiannya. Kalau untuk memudahkan kita pakai permisalan saja dulu. Kita misalkan di sini itu adalah 3 pangkat X itu sama dengan Y. Jadi kalau kita ketemu 3 pangkat X sama dengan Y, maka akan kita substitusikan di sini. Ya. Sehingga kita peroleh 2 dikali 3 pangkat 2X, karena ada 3 pangkat X-nya kan, itu berarti Y. Berarti Y apa? Y kuadrat. Nah, jadi seperti itu. 3 pangkat X kita ganti Y, berarti jadi 3Y. Ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita cari faktornya. Faktor dari 2Y kuadrat. Oke, kita tulis dulu di sini. 2Y kuadrat dikurang 3Y ditambah 1. Kita dicari dulu faktornya. Nah, biasanya kalau kita cari faktor itu, saya jelaskan sejelas mungkin dari faktor segala ya. 2 kali 1, 2. Kita kasih cabang lagi, kalau dikali hasilnya 2, kalau dijumlahkan min 3, min 1, min 2. Kita tes, min 1 kali min 2, 2, min 1 kali min 1 ditambah min 2, min 3. Berarti kita tulis 2Y kuadrat, 2Y kuadrat, kita tulis min 1 berarti min Y, dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita buat faktornya. 2Y kuadrat, minnya kita kasih kurung. Ini kita kasih kurung. Kalau kita kasih kurung, maka ini berubah. Nah, nanti dilihat saja video sebelumnya. Itu ada cara pemfaktoran. Kita faktorkan Y, buka kurung 2Y min 1. Nah, ini pasti sama 2Y min 1. Sehingga faktornya di sini itu adalah 2Y min 1 dan Y min 1. Nah, ciri-ciri kalau dia benar faktornya itu di sininya sama. Kalau beda itu pasti salah. Maka dari itu ini adalah faktor yang kita ambil. 2Y min 1, Y min 1. Seperti itu ya. Kita tulis di sini. 2Y min 1, Y min 1 sama dengan 0. Pembuat nolnya Y sama dengan 2Y min 1 sama dengan setengah, atau Y sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita substitusikan 3 pangkat X sama dengan Y. Kita substitusikan ke sini, kita ganti 3 pangkat X kan itu sama dengan Y. Sehingga kita peroleh di sini poin yang pertama, 3 pangkat X sama dengan setengah. Nah, jadi seperti itu. Atau Y 3 pangkat X sama dengan 1. Jadi 3 pangkat X sama dengan 1. 1 berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat
0. Berarti X-nya berapa? 0. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian yang kita cari. Satunya ya. Nah, sekarang kita di sini untuk mencari nilai X-nya. X-nya itu sama dengan apa? Nah, ini kita menggunakan sifat dari suatu logaritma. Kalau kita lihat di situ, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini ya. Kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, itu menjadi log basis 3, basis 2, sini 8, sama dengan 3. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, artinya nilainya di sini itu hasilnya pasti sama, log 8 basis 3. Nah, artinya kalau misalnya kita dalam bentuk abjad kan, itu menjadi A pangkat C sama dengan B. Berarti kan basisnya di sini 2, berarti A. Log, nah ini sifat dari logaritma. 8 itu sama dengan B ya, berarti sini B. 3 itu adalah C. Nah, itu ada sifat. Nah, ini bisa kita substitusikan ke sini. Ya. Sehingga nilai C-nya kan itu X-nya, ini ya. C-nya berarti C sama dengan log basisnya itu adalah yang bilangan pokok berarti 3. Berarti sini setengah. Nah, seperti itu. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 0 dan log setengah basis 3. Jadi seperti itu untuk menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di video ini itu bermanfaat buat adik-adik sekalian untuk menambah pengetahuan. Ketika ada satu pertanyaan, silahkan ditulis saja di deskripsi. Dicoba nanti kita jawab sama-sama. Itu saja. Sekian, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.